Kakek selalu tidur dengan nenek setiap malam. Tetapi setiap kali bangun, ia selalu berada di atas kuburan di bukit belakang. Dan selalu ada seekor rubah merah yang sangat cantik terbaring di sebelahnya. Awalnya, kakek ketakutan dan langsung melarikan diri. Tetapi karena hal ini sering terjadi, kakek tidak lagi merasa aneh. Sampai suatu malam, 2,5 bulan kemudian, kakek yang baru saja bangun dari kuburan, menemukan rubah merah yang terbaring di sebelahnya, telah berubah menjadi seorang wanita. Tak disangka, wanita itu langsung menggoda kakek. Dan mereka pun bercinta di tempat itu juga. Keesokan harinya, perut wanita itu membesar. Kakek sangat ketakutan setelah mengetahuinya, karena hubungan manusia dan rubah pasti akan melahirkan anak iblis. Dan iblis tidak berperi kemanusiaan. Saat lahir, ia akan membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya. Maka kakek nekat, menembak rubah betina saat sedang minum di kolam. Namun, tembakan itu tidak mengenai titik vital rubah betina. Saat kakek yang panik ingin menembak lagi, ia mendapati rubah betina yang terluka telah melarikan diri. Seperti yang diketahui, rubah sangat pendendam. Setelah tenang, kakek tahu bahwa ia telah membuat masalah besar. Untuk menghindari melibatkan keluarganya, ia membakar gunung. Seketika, seluruh gunung terbakar. Lalu kakek berlari menuruni gunung. Sesampainya di kaki gunung, melihat gunung yang terbakar merah, kakek merasa lega dan pulang ke rumah. Kakek segera melupakan kejadian ini. Sampai suatu hari bersalju, 3 bulan kemudian, ibuku pergi ke gunung untuk mencari ayam hutan, agar bisa memperbaiki makanan di rumah. Namun, ia tidak pulang selama 3 hari. Ketika ditemukan, ia telah meninggal di salju di gunung. Bajunya robek, dan tubuhnya penuh luka berdarah. Bahkan ada sekelompok rubah merah, yang mengelilingi ibuku dengan tatapan tidak ramah. Rubah-rubah itu bubar ketika orang-orang datang. Orang-orang yang membawa ibuku turun dari gunung mengatakan, bahwa ibuku dibunuh oleh rubah di gunung. Keluarga tidak mengadakan upacara pemakaman untuk ibuku, karena saat itu keluarga kami miskin, dan kematiannya tidak wajar. Kakek hanya membeli peti mati murah dengan berhutang di toko peti mati, dan menguburkan ibuku di belakang rumah pada hari itu juga. Kupikir masalah ini sudah selesai, tetapi ternyata, kematian ibuku hanyalah permulaan. Hal-hal yang lebih mengerikan terjadi satu demi satu. Malam setelah pemakaman ibuku, kakek pergi ke toko peti mati untuk membayar hutangnya. Dia tidak pulang malam itu. Hanya ayahku yang laki-laki di rumah, bersama nenek dan aku yang berumur 3 tahun. Anehnya, aku melihat ayahku menyelinap ke kamar nenek. Sepanjang malam, ayahku tidak keluar dari kamar nenek. Sampai keesokan paginya, tiba-tiba terdengar tangisan pilu dari kamar nenek. Lalu, nenek, dengan pisau berdarah di tangannya, berlari keluar kamar sambil menangis seperti orang gila. Ia kemudian berlari keluar rumah menuju salju yang membeku. Berlari keliling desa seperti orang gila. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Akhirnya, ia gantung diri di pohon bengkok di pintu masuk desa. Saat itu, kakek yang baru pulang dari toko peti mati, melihat nenek tergantung di pohon seperti kelelawar. Ia berteriak kaget, dan segera menurunkan nenek dari pohon. Kakek melihatku menjaga nenek, dan berteriak menanyakan di mana ayahku. Aku menjawab, ayah sedang tidur di kamar nenek. Kakek panik dan segera membawaku pulang. Saat ia membuka selimut tua yang menutupi ayahku, bau rubah yang menyengat langsung menusuk hidung. Tempat tidur penuh darah, perut ayahku terbelah. Melihat itu, kakek sampai tak bisa bernapas. Tiba-tiba ia menangis dan tertawa, gila seperti nenek sebelum meninggal. Ia berlari keluar rumah, sambil mengumpat dan mengutuk, kalian makhluk gunung yang buta, berlagak jadi dewa, akan kukuliti kalian, dan akan kulempar kalian ke lubang kotoran. Biar busuk selamanya. Kakek pergi dan tak pernah kembali. Saat penduduk desa menemukannya, ia tenggelam di lubang kotoran paling busuk di desa. Yang lebih aneh lagi, kulitnya terkelupas habis, tubuhnya penuh luka. Penduduk desa yang jeli melihat jejak kaki rubah di salju sekitar lubang kotoran. Seluruh desa tahu, keluargaku terkena kutukan. Siluman rubah turun gunung untuk balas dendam. Penduduk desa takut mengurus jenazah keluargaku. Seorang nenek bermargahu melihatku menangis, dan berkata, "Siu-siu, kakekmu membakar hutan, dan membunuh seluruh keluarga Huerye. Ia berdosa besar. Sekarang Huerye ingin membunuh keluargamu. Untuk membalaskan dendam keluarganya, kau tak bisa tinggal di desa ini. Aku akan mengirimmu ke rumah sepupumu. Selamatkan nyawamu dulu. Tapi ingat, 18 tahun lagi, kau harus kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti kakekmu." Nenek Hu berkata sambil menunjuk ke arah kakek yang tenggelam di lubang kotoran. Lalu, ia menyuruh orang mengantarku pergi dari desa Hanjia. 18 tahun berlalu, aku akan segera lulus kuliah. Lalu, aku berdiskusi dengan sepupuku yang telah membesarkanku, agar mereka sekeluarga tidak terkena imbasnya, dan mengalami pembalasan yang mengerikan. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Setelah perjalanan panjang, aku tiba di pintu masuk desa saat senja. Anehnya, ada pria tampan berbadan tinggi berdiri di sana. Saat ia berbalik dan melihatku, kata pertamanya adalah, "Aku telah menunggumu selama 18 tahun.
Tak kusangka kau berani kembali untuk mati. Aku menatap pria itu dengan waspada dan bertanya, siapa kau? Pria itu tidak menjawab pertanyaanku. Malah dia menilai tubuhku dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, Nenek Hu memintaku untuk menjemputmu. Tak disangka, kau mirip sekali dengan ibumu. Entah apakah, bermain denganmu juga sama seperti dengan ibumu. Nada bicara pria itu terdengar genit. Setelah itu, dia melirikku dengan tatapan penuh arti. Lalu berbalik dan membawaku ke rumah Nenek Hu. Meskipun aku agak muak dengan pria ini, aku tetap mengikutinya ke rumah Nenek Hu. Saat itu, Nenek Hu sedang duduk di tempat tidur Kang menungguku. Meskipun 18 tahun telah berlalu, tetapi dalam ingatanku, wajah dan suaranya sama sekali tidak berubah. Saat aku dan pria itu baru saja melangkah masuk, Nenek Hu langsung mengangkat kepalanya dan bertanya pada pria itu, Hu tua kedua, cucu perempuan Patuahan kembali hari ini, untuk menyelesaikan masalah 18 tahun yang lalu denganmu. Katakan saja syaratmu, aku akan menjadi saksi kalian. Setelah mendengar itu, aku langsung mengerti, pria tampan yang disebut Hu tua kedua ini adalah siluman rubah yang membunuh seluruh keluargaku. Hu tua kedua berkata kepada Nenek Hu, memaafkannya tidak sulit, asalkan kau nikahkan cucu perempuan Patuahan denganku, untuk menjadi budakku, dan memberiku keturunan untuk keluarga Hu. Aku bisa mengampuni nyawanya. Mendengar itu, aku langsung merasa tidak senang. Dia ingin aku memberikan keturunan untuk rubah yang membunuh seluruh keluargaku, melanjutkan keturunannya. Namun, aku berpikir lagi, siluman rubah ini sangat kejam, sudah membunuh seluruh keluargaku. Jika aku tidak setuju sekarang, mungkin aku hanya akan mati. Jadi aku menoleh ke Nenek Hu, menaruh harapan untuk selamat padanya, berharap dia bisa membantuku. Meskipun Nenek Hu tampak enggan, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Dengan pasrah dia menoleh kepadaku dan berkata, Siu, kakekmu lah yang salah dulu. Tidak ada yang berani melawan Hu tua kedua di radius 100 li ini. Jika kau menikah dengannya, kau masih punya kesempatan hidup. Jika kau tidak mau, bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan Nenek Hu tidak punya cara lain. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku menoleh ke arah Hu tua kedua. Siapa yang mau mati jika bisa hidup? Jadi aku menjawab Nenek Hu dengan cepat. Asalkan dia tidak menyakitiku, aku bersedia menikah dengannya. Melihatku setuju, Hu tua kedua mendekatiku sambil mencibir. Dia menepuk pundakku, dan berkata sambil menyeringai jahat, karena kau setuju, kita akan masuk kamar pengantin malam ini. Jika kau tidak bisa melahirkan keturunan untuk keluarga Hu, nasibmu akan sama seperti ibumu. Aku merasa kesal sekaligus geli. Bagaimana mungkin manusia dan rubah bisa punya anak? Pria ini jelas-jelas mempermainkanku. Dulu dia membunuh seluruh keluargaku, dan sekarang dia ingin menyakitiku lagi. Nenek Hu melihat kami sudah selesai bicara, lalu menunjuk kamar di sayap barat dan berkata, malam ini kamar ini untuk kalian berdua sebagai kamar pengantin. Besok pagi kalian sudah resmi menjadi suami istri. Tiba-tiba Nenek Hu berubah serius dan berkata, Hula Oer, sebaiknya kau jangan ingkar janji. Jika terjadi sesuatu pada Siu, nenek tua ini juga bukan orang yang mudah dihadapi. Pria itu menjawab sambil tersenyum. Apakah akan terjadi sesuatu atau tidak? Tergantung bagaimana dia bersikap. Setelah berbicara, pria itu melirik ke kamar di sayap barat, lalu melihatku masih berdiri di tempat, dan bertanya padaku, kenapa belum masuk? Apa kau mengharapkan aku menggendongmu ke kamar pengantin? Begitulah, di bawah desakan Nenek Hu, kami akhirnya melakukan hubungan suami istri malam itu. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara klakson mobil di depan rumah Nenek Hu. Aku menoleh ke samping, dan tidak tahu kapan pria itu pergi. Tubuhku masih berbau amis rubah. Aku membuka selimut, dan menemukan bercak darah bercampur bulu rubah di atasnya. Saat aku hendak bangun, aku melihat sebuah kalung emas berkilauan di tempat tidur. Aku mengambil dan mengamati kalung emas itu, dan melihat sebuah liontin panjang umur tergantung di sana. Di liontin itu terukir 4 karakter Soubi Nansan, panjang umur. Aku merasa bingung, seingatku tadi malam saat aku berbaring, tidak ada kalung di tempat tidur. Mungkinkah itu miliknya? Aku segera menyimpan kalung emas itu, lalu berjalan keluar. Saat itu, dari mobil mewah yang terparkir di depan rumah Nenek Hu, turun sepasang suami istri parubaya. Pria itu berpakaian santai, tetapi perutnya buncit. Wanita itu berdandan rapi, dengan riasan tipis di wajahnya. Meskipun tidak muda lagi, ia terlihat anggun dan elegan. Nenek Hu melihatku keluar dari kamar, lalu menyuruhku menyajikan teh dan menyambut tamu. Kemudian ia duduk di hadapan mereka. Pria itu awalnya cukup sopan, bertanya siapa aku, dan berbasa-basi dengan Nenek Hu. Tetapi wanita itu tampak agak terburu-buru, bahkan tidak repot-repot berbasa-basi. Ia langsung berkata kepada Nenek Hu, Bibi Hu, tolong lihat apa yang terjadi dengan suamiku. Jika tidak disembuhkan, karir dan reputasinya akan hancur. Nenek Hu memutar matanya dan berkata, tidak sulit bagiku untuk membantu kalian. Tetapi kalian harus menjelaskan dulu apa yang terjadi. Aku melihat Nenek Hu akan menangani masalah mereka, agar tidak mengganggunya. Dengan tubuh yang pegal-pegal, aku hendak berbalik untuk mencari tempat beristirahat. Tapi tak disangka, Nenek Hu tiba-tiba menoleh dan memanggilku. Berdiri saja di sini dan lihat.
Setelah urusan ini selesai, aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Saat itu, pasangan parubaya itu tampak ragu untuk berbicara. Mungkin mereka merasa sulit untuk mengatakannya. Namun, mungkin mereka benar-benar menghadapi masalah serius. Si wanita berkata dengan agak cemas. Beberapa bulan lalu, suamiku pergi ke pedesaan untuk inspeksi, dan menginap di rumah seorang petani. Malam itu, suamiku keluar untuk buang air kecil, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik, berdiri di tanggul sungai di samping rumah petani itu. Suamiku yang bodoh, malah menghampirinya dan menggodanya. Akhirnya, mereka berhubungan seks di tanggul sungai. Karena senang, suamiku memberikan jam tangan Vacheron Konstantinnya kepada wanita itu, dan memasangkannya di pergelangan tangannya. Mereka berjanji untuk bertemu lagi malam berikutnya. Tapi tak disangka, ketika suamiku pergi ke tanggul sungai malam berikutnya, wanita itu tidak muncul. Suamiku tidak menyerah, dan pergi ke sana selama beberapa malam berikutnya. Tetapi dia tidak pernah melihat wanita itu lagi. Kemudian, dalam perjalanan pulang, ketika melewati kandang babi petani itu, suamiku melihat jam tangan yang dia berikan kepada wanita itu, terpasang di kaki seekor babi betina yang sedang tidur. Meskipun aku tahu aku tidak seharusnya tertawa terbahak-bahak saat itu. Maksud perkataan wanita itu adalah dia mencurigai bahwa yang berhubungan seks dengan suaminya malam itu adalah seekor babi betina tua, bukan? Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu bagaimana? Wanita parubaya itu terdiam sejenak lalu melanjutkan. Setelah itu, setelah suamiku pulang, tingkah lakunya menjadi seperti babi. Setiap hari dia hanya minum air dan makan makanan babi, dan buang air kecil dan besar sembarangan. Terkadang dia mengoceh seperti orang gila, dan mengatakan bahwa babi itu datang ke rumah kami. Sampai di sini, wanita itu berlutut di depan Nenek Hu dan berkata, "Nenek Hu, kumohon, aku benar-benar tidak tahan lagi. Bisakah Anda membantu kami menyelesaikan masalah ini? Ini menyangkut masa depan suamiku. Jika Anda bersedia membantu kami, aku dan suamiku akan menganggap Anda sebagai ibu kami seumur hidup." Saat aku berpikir Nenek Hu akan langsung menyetujuinya, Nenek Hu tidak terburu-buru untuk berjanji apapun kepada wanita itu. Setelah berpikir sejenak, dia menyuruhku mengambil seember air cucian beras dari dapur. Katanya, air itu akan sangat berguna nanti. Saat aku pergi mengambil air, aku mendengar Nenek Hu berkata kepada pasangan itu, "Siluman babi akan segera datang. Bersiaplah, jika ikatannya lemah, semuanya akan mudah. Jika ikatannya kuat, kita harus mencari bantuan dari orang lain." Air cucian beras di depan kompor mungkin sudah disiapkan Nenek Hu sejak tadi malam. Seember penuh air cucian, embernya penuh dengan sisa sayuran busuk dan makanan. Tiba-tiba aku berpikir, jangan-jangan Nenek Hu mau pria itu minum air di ember ini. Melihatnya saja sudah menjijikkan, apalagi meminumnya. Tapi bukan aku yang minum. Apapun yang Nenek Hu suruh, aku tinggal melakukannya saja. Setelah aku membawa ember air ke dalam rumah, ku dengar Nenek Hu tiba-tiba membentak ke udara. Babi sialan, bukannya bertapa dengan benar, malah keluar mengganggu orang. Setelah Nenek Hu selesai membentak, tidak ada reaksi apapun di dalam rumah. Ini mengingatkanku pada pria yang sekamar denganku semalam. Dia juga jelmaan rubah. Mungkinkah dewa babi ini juga seperti pria itu, berubah menjadi manusia dan berjalan keluar dengan santai? Saat aku melamun, tiba-tiba angin dingin berhembus ke dalam rumah. Angin itu berputar-putar di dalam rumah, seolah-olah sedang memilih seseorang. Akhirnya, angin itu menerjangku. Seketika, aku merasa pusing, lapar dan haus. Saat melihat ember air yang kubawa, tiba-tiba aku merasa isinya sangat harum. Aku pun ingin menceburkan wajahku ke dalamnya. Saat itu aku masih sadar, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Saat aku hendak menenggelamkan kepalaku ke dalam ember berisi sisa makanan, aku langsung panik. Jangan-jangan dewa babi ini merasukiku? Tadi aku masih bersyukur bukan aku yang harus minum air itu. Tapi tak disangka, batu yang kulempar malah menimpa kakiku sendiri. Saat aku hendak melahap isi ember itu, Nenek Hu langsung melompat dari tempat tidur, dan menarik kerah bajuku. Dia mengangkat wajahku yang kotor dari ember, lalu menamparku dengan keras. Setelah ditampar Nenek Hu, aku langsung tersadar. Aku tidak ingin minum lagi. Tapi mataku berkaca-kaca. Aku berjalan menuju pria yang duduk di tempat tidur, dan bertanya dengan suara sengau, "Apa aku tidak cantik? Kenapa kau melupakanku begitu cepat? Hari itu kau memberiku jam tangan, dan bersumpah akan menceraikan istrimu, untuk menjadikanku istrimu." Saat melihatku mendekat, pria itu ketakutan dan bersembunyi di balik istrinya. Tapi dia tetap membantahku dengan sombong. "Itu karena aku tidak tahu kau babi tua. Mana mungkin aku menikah dengan babi?" Karena ada Nenek Hu, wanita itu merasa berani. Meskipun takut, dia tetap membantah. "Meskipun kau manusia, suamiku tidak mungkin menceraikanku demi kau. Kesuksesannya hari ini berkat keluargaku. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Sebaiknya kau jangan kegeeran, ingin mendekati suamiku untuk hidup mewah." Mimpi, tapi roh babi yang merasukiku juga bukan roh sembarangan. Dia mengubah nada suaranya yang menyedihkan tadi, dan langsung berkata dengan wajah marah, "Kita lihat saja nanti." Setelah berkata begitu, aku merasa tubuhku menjadi ringan.
dan angin dingin itu berhembus masuk ke tubuh pria itu lagi. Kemudian, pria itu berguling-guling dari tempat tidur seperti orang gila. Seperti babi, merangkak ke arah ember air dengan tangan dan kakinya. Karena pria itu cukup gemuk, dia terlihat seperti babi tua saat minum air di lantai. Membuat orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Melihat roh babi begitu kurang ajar, Nenek Hu berteriak. Beraninya kau berani membuat onar di rumahku? Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Setelah berkata demikian, dia mengambil jimat kuning dari altar, dan membaca beberapa mantra. Lalu dia menempelkan jimat itu ke pria yang sedang minum. Namun tak disangka, setelah jimat itu ditempel di punggung pria itu, jimat itu langsung jatuh. Pria itu mengangkat wajahnya yang berminyak dari ember, dan berkata pada Nenek Hu, kulitku tebal, Nek, jimatmu tidak mempan padaku. Lagi pula, aku sudah berlatih selama 300 tahun. Kau bukan tandinganku. Hari ini aku harus menuntut keadilan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Begitu kata-kata itu terucap, istri pria itu langsung menangis ketakutan, dan terus memohon pada Nenek Hu untuk menyelamatkan suaminya. Mungkin roh babi ini memang sulit dihadapi. Nenek Hu menarikku keluar dan berbisik. Di mana kakekku kedua? Pergi panggil dia untuk membantuku. Sekarang Nenek Hu bahkan memanggil rubah itu dengan sebutan berbeda. Dia sudah pergi dari tadi. Jawabku pada Nenek Hu. Cepat panggil dia kembali. Roh babi ini sangat galak. Aku, nenek tua ini, tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kakekku kedua biasanya terlihat tidak serius, dia adalah orang kedua terkuat di daerah ini. Kekuatannya sangat hebat. Selama dia datang, tidak perlu bertarung. Cukup dengan memarahinya beberapa kali saja. Roh babi itu akan ketakutan setengah mati. Tapi rubah itu sudah pergi. Bagaimana aku bisa memanggilnya kembali? Meskipun aku tidak ingin bertemu rubah itu, aku masih ingin membantu Nenek Hu. Cukup pinjam namamu saja, kata Nenek Hu, sambil mencabut sehelai rambutku. Lalu dia mengikat rambut itu di telapak tangannya, dan mulai membaca mantra. Meskipun Nenek Hu terlihat tidak memiliki kekuatan apa-apa, saat membaca mantra, pipinya menggembung, seperti rubah tua. Setelah Nenek Hu membaca mantra cukup lama, aku melihat seekor rubah merah besar, berlari cepat ke arah kami dengan moncongnya yang runcing. Lalu, dengan ekornya yang menjuntai, rubah itu melompat masuk ke tubuh Nenek Hu. Nenek Hu langsung berdiri tegak. Auranya berubah total. Namun tak disangka, kata pertamanya adalah, kau cari mati, ya? Jangan kira setelah tidur bersamaku semalam aku akan bersikap baik padamu. Untuk apa kau memanggilku kemari dengan tergesa-gesa? Setelah Nenek Hu kerasukan, dia langsung memarahiku. Ini membuatku merasa seperti dijebak oleh Nenek Hu. Entah dirasuki babi, minum air lalu ditampar, atau diobrak-abrik rubah ini. Kau pikir aku mau mencarimu? Nenek Hu yang ingin meminta bantuanmu. Ada siluman babi yang berkeras tinggal di rumahnya dan tak mau pergi. Saat ku dengar aku bilang tak mau mencarimu, wajah Nenek Hu hampir menunjukkan ketidaksenangannya lagi. Tapi dia melirik ke dalam rumah, lalu melangkah masuk. Nenek Hu melihat pria yang berguling-guling di lantai. Tanpa basa-basi, menendang perutnya dengan keras, dan memaki, siluman kecil dari mana kau? Cepat pergi. Pria yang ditendang itu mendengar makian Nenek Hu, dan mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Tapi saat dia menatap ekspresi Nenek Hu, dia tiba-tiba gemetar. Dia cepat-cepat bangkit dari lantai, dan berlutut di depan Nenek Hu. Suaranya penuh kepanikan. Bukankah kakekku kedua sedang bertapa di Gua Gunung King? Kenapa kau di sini? Apa aku harus melapor padamu kemanapun aku pergi? Pergi sana. Jangan ganggu aku. Jangan kotori mataku. Nada suara Nenek Hu terdengar kasar, seolah-olah dia seorang pemimpin bandit. Namun, teriakannya cukup efektif. Aura pria yang kerasukan itu langsung melemah. Dia tampak tidak rela. Tapi melihat ekspresi tidak sabar di wajah Nenek Hu, dia tahu tidak ada harapan lagi, dan menyerah. Sambil menangis, dia menoleh, dan angin sepoi-sepoi keluar dari tubuh pria itu, melarikan diri keluar rumah. Siluman babi itu baru saja diusir, dan Nenek Hu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Lalu dia membantu pria di lantai untuk berdiri, dan menyuruh mereka menunggu di kamar timur. Dia masih ada urusan. Lalu Nenek Hu menarikku ke kamar barat tempat kami bermalam tadi. Kemudian, dia bilang akan membuatkan teh untuk kakekku kedua. Setelah mengatakan itu, dia membuka tirai dan keluar. Sedangkan pria yang menggangguku semalam, setelah lepas dari Nenek Hu, langsung membungkuk dengan kesal dan mencari sesuatu di dipan. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Kalau dugaanku benar, dia sedang mencari kalung emas yang jatuh di tempat tidur semalam. Melihatnya tampak tidak senang. Aku membayangkan seekor rubah bertingkah seperti manusia, dan tidak bisa menahan tawa. Pria itu mendengar tawaku, dan mungkin menyadari bahwa dia sedikit kehilangan kendali. Jadi dia segera menegakkan tubuhnya. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, apa kau melihat liontin umur panjang semalam? Liontin umur panjang pria itu ada di tasku. Melihatnya begitu panik, pasti barang yang penting baginya. Tapi setelah ragu sejenak, aku menggeleng. Tidak melihat, pria itu menatapku dengan curiga dari atas ke bawah. Dengan sangat tidak puas, dia menggumam,
Benar-benar pembawa sial. Tidur denganku sampai gembokku hilang. Tunggu saja, berapapun harga gembok itu, aku akan tidur denganmu sebanyak itu. Sampai lunas. Aku agak kesal sekaligus geli. Saat aku mempertimbangkan apakah akan mengembalikan gembok panjang umur itu kepadanya, Nenek Hu masuk sambil membawa teh. Aku mendengarnya memanggil dengan riang. Feng Lou, minum teh dulu. Aku juga menyiapkan tembakau terbaik untukmu. Seperti yang kita tahu, semua rubah bermarga Hu. Mungkinkah pria ini bernama Hu Feng Lou? Sungguh, namanya tidak sesuai dengan orangnya. Berperangai kasar tapi punya wajah yang rupawan. Tuhan sungguh tidak adil. Nenek Hu melihat Hu Feng Lou menerima pipa rokoknya. Lalu dia buru-buru menyalakannya sambil berkata, Tuan kedua, Anda telah berkultivasi di gua kuno selama ribuan tahun. Tidakkah Anda pernah berpikir untuk mencari murid untuk membantu Anda menyempurnakan kebajikan di dunia manusia? Agar bisa segera naik ke surga, Hu Feng Lou membunuh seluruh keluargaku. Dia masih punya kesempatan untuk naik ke surga, lalu kematian keluargaku sia-sia. Hu Feng Lou menghisap rokoknya perlahan dan berkata, itu tergantung takdir. Manusia biasa belum ada yang menarik perhatianku. Nenek Hu menoleh ke arahku dan tertawa kecil. Siapa bilang tidak berjodoh? Lihat, takdir sudah mengaturnya. Bukankah ini dia? Saat aku menyadari Nenek Hu menatapku, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Maka aku segera berkata pada Nenek Hu, Nek, jangan menjebakku, aku selalu menganggapmu sebagai penyelamatku. Saat Hu Feng Lou mendengar Nenek Hu menyebutku, dia juga menatapku. Setelah mengamatiku dengan serius dari atas ke bawah, dia berkata pada Nenek Hu, tadi malam aku masih berpikir, bagaimana caranya menghukumnya. Setelah diingatkan nenek tua ini, sepertinya memang begitu. Kakek Han membakar keluargaku sampai mati. Aku membalas dendam dengan membunuh keluarga kakek Han. Sekarang tinggal aku dan gadis ini. Inilah takdir. Dia menebus dosa kakeknya. Aku menebus dosaku sendiri. Bukankah ini solusi yang tepat? Benar kata Tuan kedua. Aku tahu Anda masih membenci Han Xiu Xiu. Jika dia menjadi muridmu, dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Anda juga bisa berbuat baik untuk orang banyak. Sanjungan Nenek Hu membuatku muak. Aku sangat kesal pada mereka berdua. Jadi aku berbalik dan pergi. Aku tidak ingin berurusan lebih jauh dengan mereka. Jika aku membantu Hu Feng Lou mencapai kesempurnaan, bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku yang telah meninggal? Saat itu, Nenek Hu mengejarku dari belakang. Dia menghentikanku dan memarahiku. Siwer, apa kau bodoh? Kau sungguh berpikir dia akan melepaskanmu setelah kau menikah dengan Hu Feng Lou? Dia hanya ingin membalas dendam padamu dengan lebih baik. Membuatmu dan keluargamu mati dengan mengenaskan. Sekarang aku menyelamatkanmu, bukan mencelakaimu. Kau pikir aku tidak bisa melawan Zuxian tadi? Sebenarnya, aku menciptakan kesempatan untuk kalian berdua. Keluargamu sudah mati, tapi kau harus hidup. Karena hanya dengan hidup, kau bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku bertanya dengan sedikit mengejek diri sendiri. Apa yang ingin kulakukan? Aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Namun, Nenek Hu tidak terlalu memikirkan topik ini. Dia hanya menjawab, nanti kau akan mengerti. Menjadi asistennya, manfaatnya untukmu lebih besar daripada manfaat yang dia dapatkan. Jika kau percaya padaku sekali ini saja, ikutlah aku pulang sekarang. Aku akan mengajarkanmu mantra Bang Bingjue dan mendirikan altar untukmu. Nanti kau bisa memimpin ritual dan membantu orang lain. Karena Nenek Hu bersikeras, aku tidak bisa menolaknya. Jadi aku setuju. Lagi pula, aku harus berpikir positif. Nenek Hu hanya menerima satu pekerjaan, dan menjadi ibu dari orang kaya. Sekarang susah sekali mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Jika aku setuju untuk memimpin ritual, mungkin aku juga bisa kaya raya berkat Hu Feng Lou. Setelah sampai di rumah, Nenek Hu berkata pada Hu Feng Lou, aku akan menyiapkan altar untuk Xiu Xiu. Namun, Hu Feng Lou memotong perkataan Nenek Hu dan berkata, tidak perlu, aku yang akan mendirikan altarnya. Kau tidak perlu repot. Setelah mendengar itu, Nenek Hu tertegun sejenak lalu mengangguk cepat. Tuan kedua sangat hebat. Dengan Anda yang mendirikan altar untuk Xiu Xiu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Nenek Hu melambaikan tangannya padaku, dan menyuruhku mengikutinya keluar. Dia bilang ada sesuatu yang ingin diberikan padaku. Setelah kami jauh dari pandangan Hu Feng Lou, Nenek Hu mengeluarkan sebuah buku catatan tulisan tangan dan memberikannya padaku. Aku membaliknya, dan isinya penuh dengan tulisan tangan berwarna hitam. Sepertinya semacam mantra atau jimat. Ada juga jimat kuning terselip di dalamnya. Saat itu, Nenek Hu menunjuk buku di tanganku dan berkata, kau harus menghafal Bang Bingjue ini. Nanti kau bisa memanggil roh pembantu untuk memimpin ritual dan membantu orang lain. Kemudian, dia menunjuk jimat kuning itu dan berbisik padaku. Jimat ini adalah jimat leluhurku. Di radius ratusan kilometer ini, jika kemampuan Hu Feng Lou nomor 2, leluhurku nomor 1, hanya leluhurku yang bisa melawannya. Jika dia ingin mencelakaimu nanti, gunakan jimat ini dan bacalah Bang Bingjue. Panggil leluhurku untuk melindungimu dan menekannya. Setelah mendengar itu, aku yang tadinya curiga Nenek Hu menipuku. Tapi setelah aku melihat jimat kuning di tanganku lagi, aku tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Bukankah ini seperti mantra pengikat kepala Sun Wukong? Dengan ini,
urusanku selesai. Dan urusan pasangan parubaya ini juga telah ditangani. Kebetulan, pasangan itu dan aku tinggal di kota yang sama. Jadi, Nenek Hu meminta pasangan itu untuk membawaku pulang bersama mereka. Kali ini aku pulang tentu saja membawa Hu Fenglo. Lagi pula, aku harus menyiapkan altar dan membakar dupa untuknya. Dia pasti harus bersamaku. Hanya saja, untuk kenyamanan, dia berubah menjadi rubah merah besar. Sangat manja, dia bahkan memintaku untuk menggendongnya pulang. Siluman tua yang sudah berlatih selama bertahun-tahun, bertindak seperti putri manja. Kalau saja aku bisa mengalahkan Hu Fenglo, aku pasti akan melemparnya ke tanah dan menyeretnya pulang seperti anjing. Selambil pasangan itu masih di dalam rumah berpamitan dengan Nenek Hu, aku baru saja duduk di dalam mobil. Rubah itu memberiku daftar barang-barang yang dibutuhkan untuk mendirikan altar. Beberapa hari ke depan ada hari baik. Kau membutuhkan rumah yang stabil, kepala babi, kepala kambing, ayam, dan ikan, masing-masing satu. Kain merah, kuas dan cinnabar, beberapa dupa dan lilin. Setelah upacara ke langit, kita bisa mendapatkan izin usaha dari atas. Baru kita bisa beroperasi. Apa yang dikatakan Hu Fenglo padaku, kurang lebih aku bisa mengerti. Hanya saja, harus menyiapkan rumah membuatku sedikit kesulitan. Sejak aku berumur 3 tahun, aku tinggal di rumah sepupu jauhku. Aku sudah sangat berhati-hati di rumahnya. Jika aku membawa Hu Fenglo pulang, lalu melakukan hal-hal aneh di rumah, sepupuku pasti tidak akan senang. Saat aku sedang mengkhawatirkan hal ini, aku tiba-tiba teringat rantai emas yang kutemukan bersama Hu Fenglo. Rantai ini setidaknya bernilai 50 atau 60 ribu. Jika ku jual dan menyewa rumah yang stabil, kurasa aku bisa tinggal di sana selama 2 atau 3 tahun. Lagi pula, jika rantai ini tidak segera ku jual, jika Hu Fenglo mengetahui aku membohoninya, dia pasti akan membunuhku. Setelah kembali ke kota, aku mencari hotel dan memesan kamar. Lalu, setelah meletakkan rubah itu di tempat tidur, aku mencari alasan dan pergi ke toko emas untuk menjual rantai dan gembok emas Hu Fenglo. Tapi tak disangka, pemilik toko hanya mau membelinya seharga 30 ribu. Tidak lebih, meskipun aku tidak rela hanya menjualnya dengan harga segitu. Tapi bagaimanapun juga itu bukan barang milikku. Tidak masalah bagaimana aku merusaknya. Jadi, aku mengambil 30 ribu itu dan menyewa rumah di kota. Setelah selesai, aku membawa Hu Fenglo pindah ke rumah sewaanku. Hu Fenglo melihat rumah itu dan merasa cukup puas. Hanya saja, bagiku, seorang pelajar miskin yang selalu menumpang di rumah kerabat dan tidak disukai, bisa mendapatkan uang sebanyak ini untuk menyewa rumah dalam waktu singkat, membuat Hu Fenglo sedikit terkejut. Dia bertanya dengan penuh curiga,